Ya, selamat malam teman-teman semuanya ya. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dalam perkuliahan kita untuk mata kuliah bimbingan karir ini ya. Jadi minggu yang lalu kita sudah belajar sedikit mengenai resume dan bagaimana mencari cara unik ya, unik untuk mendapatkan panggilan wawancara kerja ya, wawancaranya. Eee, Kali ini kita akan belajar untuk pedomannya membuat resume. Jadi ada beberapa format resume ya, yang bisa teman-teman pakai atau teman-teman gunakan. Jadi memang resume ini untuk di kita atau di dalam, eee, di Indonesia lah gitu ya, sekarang sudah sangat banyak digunakan ya. Kalau dulu mungkin masih berkiblat dengan konsep-konsep barat ya, tapi ini sudah biasa. Dan juga kalau memang contoh-contoh resume nanti ketika teman-teman search, memang kebanyakan dari orang barat atau orang dari luar Indonesia ya. Tapi sekarang mungkin sudah sangat banyak yang menggunakan, teman-teman juga nanti bisa search. Nah, kali ini saya akan menyampaikan beberapa pedoman dan formatnya. Teman-teman bisa menyimaknya dan moga-moga nanti bisa membuat. Ya. Begitu, saya langsung kepada penyampaian. Untuk mengingat kembali, ya, ini definisi resume yang minggu yang lalu. Ini saya ulangi lagi supaya teman-teman bisa memahami lebih mudah ya. Jadi mengulang kembali bahwa resume itu adalah rangkuman pendidikan dan pengalaman yang diedit sedemikian rupa gitu ya, istilahnya secara cermat ya. Jadi ini sudah banyak digunakan. Mengenai kemarin sepertiga bagian atas yang penting dan lain sebagainya sudah saya jelaskan minggu yang lalu. Biasanya memang dikirim melalui surat biasanya. Dulu ya, itu sudah sangat sering. Sampai sekarang pun juga masih ada beberapa perusahaan yang menginginkannya melalui kertas ya. Tetapi sekarang sudah sangat banyak resume yang menggunakan form elektronik di internet. Ya, dikirimkan melalui email dan biasanya eh, teman-teman lakukan ya. Istilahnya alamat surat kita itu sekarang kalau ditanya gitu ya, di sana kalau orang bertanya alamat tuh sebenarnya dia ingin tahu alamat email kita. Di barat begitu. Kalau di sini mungkin alamatnya mana itu, alamatnya kita pikir tempat. Ya, tapi kalau di dalam ya sekarang dunia modern lebih cenderung kalau teman-teman terkait, apalagi terkait dengan bisnis dan lain sebagainya, itu adalah alamat email. Nah, perlu dipahami bahwa apapun nanti bentuk resume, ya, baik itu melalui kertas maupun elektronik, ya, intinya adalah memilih bagian-bagian tertentu dari masa lalu Anda, masa lalu saya, untuk mendukung. Ya, mendukung apa? Mendukung Anda untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan baik. Ya memang itu adalah cara strategi kita supaya calon pimpinan prospektif itu mau memanggil Anda untuk wawancara dan kemudian mempekerjakan. Ya, ada lagi nanti materi portofolio ya, itu untuk menolong juga ketika wawancara. Ya. Jadi anggap aja resume ini sebagai batu loncatan memastikan bahwa membuat calon pimpinan prospektif itu mau tidak mau gitu ya, memanggil Anda untuk wawancara. Nah,
Kalau sudah wawancara, kita nanti belajar tekniknya, wawancara sama portofolionya. Gitu ya. Oke. Jadi mengingatkan kembali bahwa jika Anda menunjukkan resume Anda kepada 3 orang, nanti kalau Anda membuat ini ya, maka kemungkinan Anda akan mendapatkan 3 saran yang berbeda. Jadi kalau kita membuat itu memang gini ya, karena orang kan mempunyai pemahaman beda-beda, gimana baiknya. Ini sehingga sebenarnya tidak ada format baku ya teman-teman ya. Untuk ini tidak ada format baku. Jadi membuat resume itu ya bagaimana Anda menjadi apa ya, ahli sendiri. Ya, tidak ada keharusan seperti ini. Jadi tidak kaku ya. Beda zaman dahulu untuk kurikulum vitae yang tradisional ya, mesti urut gitu ya. Urut data terus pendidikan gitu sedemikian rupa. Tapi untuk resume ini tidak. Ini ya, diingat dulu ya. Oke. Format resume yang pertama namanya resume kronologis sederhana. Oke, pernah dengar? Ya ini adalah resume tradisional istilahnya ya. Jadi pendidikan dan pengalaman disajikan dalam urutan kronologis terbalik. Ini paling sederhana ya. Kalau ini apa ya, kurikulum vitae ya yang lama gitu ya, biasanya di urutannya itu dari yang pendidikan yang paling rendah ke tinggi. Nah, kalau untuk resume kronologi sederhana ini urutannya dibuat terbalik. Artinya gimana? Yang terakhir, pendidikan terakhir didahulukan. Ya, karena itu yang penting. Pendidikan terakhir itu yang di atas, dibalik. Ini adalah yang paling sederhana sebenarnya, mudah untuk dibaca dan dipahami. Resume ini biasanya merangkul skill dan prestasi Anda di bawah masing-masing pekerjaan yang dituliskan. Jadi skillnya, prestasi Anda itu setelah pendidikan ya, itu Anda menyantumkan kemampuan dan prestasi ya di bawah masing-masing pekerjaan yang dituliskan. Jadi pada tahun ini saya bekerja ini, tapi ingat ini yang ditulis di atas adalah yang terbaru. Nah, ini resume. Ya, ini namanya resume kronologi sederhana. Nah, fokus utamanya adalah hanya aktivitas 5 sampai 10 tahun terakhir. Itu fokus utamanya. Kalau mau nulis di bawah itu monggo silahkan, tapi itu urutannya berarti di paling bawah. Jadi yang di atas adalah yang terbaru. Paham ya teman-teman ya? Ini penulisannya hampir mirip kayak kurikulum vitae yang tradisional dahulu, tetapi dibalik urutannya. Yang terakhir sekarang ini ditaruh di paling atas. Paham ya? Ini adalah resume kronologi sederhana. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang di atau pernah Anda lakukan itu juga sama diurutkan berdasarkan pekerjaan yang paling akhir yang sudah Anda alami. Baru di bawah pekerjaan itu ditaruh atau dirangkum skillnya sama prestasinya. Modelnya gitu. Pekerjaan apa? Melakukan prestasi ini. Pekerjaan apa? Melakukan prestasi ini. Gitu. Ini adalah resume kronologi sederhana. Ya. Kemudian yang kedua,
namanya resume skill atau fungsional. Ya, toh? Nah, gaya resume ini biasanya mengatur isinya di bawah skill-skill yang penting. Jadi dia lebih menekankan kepada kemampuan, bukan pekerjaan yang dilakukan sebelumnya. Dibalik ya. Kalau tadi resume kronologi sederhana itu pekerjaan, bawahnya skill-skillnya, prestasi dan skillnya. Nah, kalau gaya resume skill ini justru kemampuannya dahulu ditonjolkan. Jadi ini sebenarnya meminimalkan riwayat pekerjaan Anda yang mungkin banyak, ya, tapi tidak menunjukkan keunggulan. Nah, ini lebih sering digunakan ya bagi orang-orang yang kerjanya itu gonta-ganti. Mau keluar masuk gitu ya. Jangan salah ya teman-teman, banyaknya pekerjaan nek sebentar di sini ganti lagi misalnya baru 6 bulan pindah di sini, kemudian 6 bulan lagi di sana, sudah pindah lagi, baru berapa bulan pindah lagi. Itu tidak perlu diceritakan. Jangan keliru. Anda pikir nek pengalaman kerjanya banyak, bisa keluar masuk gitu terus hebat. Bukan. Justru itu nanti di pemandangan calon pimpinan prospektif Anda itu kurang. Beresiko, wah ini bocah ora kerasanan. Kerjaannya pasti nggak beres ya. Hanya pekerjaannya nggak fokus gitu ya. Keluar masuk pindah-pindah gitu ya. Itu juga tidak begitu disuka. Jadi resume skill ini dibuat dengan baik, menekankan skill-skill yang penting bagi kesuksesan, terutama perhatikan yang bisa Anda tujukan dalam tujuan pekerjaan. Jadi kita melamar pekerjaan apa? Nah, skill-skill atau kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu yang Anda miliki itu yang ditonjolkan langsung. Ini namanya resume skill atau fungsional. Jadi tidak terlalu banyak menyampaikan riwayat pekerjaan-pekerjaan yang lalu. Paham ya? Jadi ini situasi-situasi biasanya dia ingin menghindari kelemahan. Yang kalau kelemahan tadi ya, misalnya di dalam resume kronologis itu kan kalau kita urut, misalnya kerja kok pindah-pindah sampai 20 kali pindah perusahaan itu bukan hebat itu. Berarti ada masalah malah. Nah, itu tidak perlu disebutkan. Atau bisa jadi Anda ingin beralih. Beralih apa? Beralih profesi. Ya, misalnya Anda seorang guru, tetapi sekarang menginginkan karir di dalam penjualan atau pemasaran. Enggak terlalu dibutuhkan keahlian gurunya. Nah, justru Anda harus mengeksplor yang terkait dengan pemasaran atau penjualan. Nah, inilah masukan skill yang atau prestasi yang terkait dengan itu. Kalaupun harus memasukkan guru atau riwayat yang itu, Anda harus menekankan misalnya di sekolah tersebut Anda juga berfungsi untuk memasarkan supaya mendapatkan mahasiswa yang banyak atau masuk tim istilahnya apa ya, PMB-nya lah itu dia ada hubungannya. Tetapi kalau tidak ada hubungannya tidak perlu. Itu ya teman-teman. Kemudian untuk resume skill ini, untuk tadi kan kelemahan ya. Kadang-kadang tadi sudah di awal sudah saya sampaikan itu gap-gap itu loh. Gap. Kalau tadi terlalu banyak itu kadang-kadang ada gap seperti ini. Suatu kali saya kerja sebagai pegawai bank. Ya, saya pegawai bank.
Kemudian mungkin saya tidak kerasan, saya pengen jadi pengusaha, saya wirausaha. Ketika saya wirausaha, gagal, gagal. Kemudian saya ngelamar lagi kerja di tempat lain yang berbeda dengan yang di bank tadi. Ini kerjanya misalnya di tadi keuangan, sini anggap aja misalnya tadi pemasaran, jualan di sebuah perusahaan distributor misalnya. Ini beda ya, usaha distributor. Jadi seringkali gap-gap dalam riwayat pekerjaan itu bisa membuat kita atau membuat ini kita diragukan gitu loh kemampuannya. Ya, walaupun mungkin kalau secara SDM itu ya atau direktur SDM-nya atau manajer personalianya bisa membaca. Kalau sudah tahu ya mengerti. Biasanya kan itu tujuannya untuk menyembunyikan yang lalu-lalu, masalah-masalah kita, pekerjaan di pekerjaan yang lalu tidak disebutkan, yang tidak ini kadang-kadang ada juga tidak menyukai. Ya. Tapi ada juga yang suka. Saya terpenting adalah Anda mampu melakukan pekerjaan ini, ya sudah. Perkara riwayat sebelumnya, oke, tidak perlu diperhatikan. Tapi ada juga yang tidak suka, sehingga ketika dia tidak suka, ketika waktu wawancara, pasti diajak ngomong banyak di sana. Tapi itu kan tekniknya Anda. Nah, nanti ada tekniknya juga untuk wawancara sama portofolionya. Oke. Nah, untuk resume kronologis biasanya kan mau tidak mau ya, karena kronologis urutan itu ada beberapa yang lemah. Sebentar berapa bulan pindah lagi, atau mungkin membuat arah Anda itu, wah ini kurang bagus ya. Nah, kalau itu terjadi, ya ini resume skill ini yang pilihannya teman-teman. Yang penting Anda mendapatkan wawancara dulu. Nanti Anda menjelaskannya waktu wawancara. Ya, yang penting Anda bisa menyenangkan. Oh, perusahaan itu, wah ini butuh saya orang yang seperti ini gitu ya. Itulah teknik resume skill. Kemudian yang ketiga namanya format kombinasi. Nah, ini yang paling sering ya. Untuk elemen-elemen dari format kronologis dan format skill bisa dikombinasikan dengan berbagai cara ya untuk meningkatkan kejelasan atau penyajian suatu resume. Jadi contohnya Anda bisa menambahkan bagian rangkuman pengalaman, resume kronologis. Jika Anda memiliki banyak pengalaman kerja. Jadi kayak semacam rangkuman. Anda juga bisa memasukkan daftar pekerjaan secara kronologis pada resume skill. Jadi ini formatnya itu campur. Campur ya teman-teman. Namanya aja kombinasi. Jadi adalah campur. Paham ya? Jadi format inilah yang paling sering digunakan. Itu namanya format kombinasi. Pinter-pinternya kita ya menulis, menyampaikan kepada calon pimpinan prospektif, paham ya, supaya mereka yakin ya bahwa Anda itu kemungkinan besar cocok untuk pekerjaan yang dibutuhkan di perusahaan atau institusi tersebut. Nah, sehingga dipilih, disisipkan. Jadi di resume, saya kembali lagi sebentar, di resume yang kronologis dimasukkan resume skill. Dicampur, ditata sedemikian rupa, jangan lupa ya, ingat kalau format resume adalah yang terbaru itu
diutamakan yang paling atas. Riwayat terbaru ya. Jangan kebalik lagi. Kalau dulu biasanya yang paling lama taruh atas. Kali ini Anda harus taruh yang paling atas. Kemudian diingat seperti kemarin, sepertiga paling atas. Nah, itu yang paling menentukan. Nah, gunakanlah sepertiga paling atas di dalam lembar atau di dalam halaman tersebut untuk menunjukkan sehebat-hebatnya Anda di dalam riwayat Anda itu yang meyakinkan bagi calon pimpinan prospektif untuk mempekerjakan Anda. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini yang paling sering adalah format kombinasi. Jadi, rangkuman pengalaman dimasukkan di resume kronologis. Masukkan pengalamannya, skillnya juga gitu loh. Jadi dua-duanya campur, ditata sedemikian rupa sehingga begitu orang baru baca saja itu semacam yakin bahwa orang ini ya Anda harus saya panggil, harus dapat wawancara. Gitu. Baru biasanya tuh dibaca bawahnya. Oke, biasanya enggak sampai itu. Enggak sampai baca halaman kedua, tiga enggak. Penting, lihat nih depan, ya oke. Sortir nih, panggil. Nah, karena dia ingin mengetahui seberapa jauh bener enggak orang ini. Gitu ya, ini adalah teknik supaya teman-teman mendapatkan wawancara atau panggilan. Dengan demikian, kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan lebih lebih besar daripada Anda membuat model kurikulum vitae tadi, orang lihat gitu, lihat aja baca karena kesalahan di dalam format saja, dia baca pertama itu sudah apa ini disortir. Walaupun sebenarnya Anda hebat, tetapi penyampaiannya ternyata di belakang gitu, kebalik. Ya, ingat HRD atau manajer HRD-nya atau direktur SDM-nya itu bukan orang yang dalam pemahaman Anda itu orang yang tidak punya pekerjaan. Mereka itu juga orang sibuk. Jadi jangan Anda bayangkan begitu ada lamaran itu dia akan baca urut dari awal sampai akhir gitu. Tidak. Dia sepertinya pekerjaannya juga harus cepat dan biasanya ya jujur saya juga sampaikan paling banter itu ya satu halaman itu. Ya, data-data lainnya begitu atas itu menarik, dia lihat berkasnya yang mendukung seret gitu. Udah, ya oke, panggil gitu ya. Tapi kalau Anda kebalik yang ditampilkan adalah yang lama-lama itu kadang-kadang malas untuk melanjutkan. Begitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya, contoh-contohnya tapi karena ini waktu dan juga formatnya ada di dalam bentuk dokumen ya. Contoh-contoh resume nanti teman-teman juga saya kasih saya share aja ya nanti di grup ya. Contoh-contohnya atau ya memang itu beberapa adopsi contoh-contohnya lebih banyak dari contoh barat tapi sudah pakai bahasa Indonesia gitu. Teman-teman bisa lihat sekilas ya. Nah, sebenarnya gimana kok Pak sekilas? Banyak di contoh itu walaupun nanti ketika teman-teman nyari ya rata-rata berbahasa Inggris. Ya. Ya syukur-syukur Anda juga teman-teman yang bisa mulai berlatih untuk menggunakan bahasa Inggris. Oke? Ya. Tapi ini contohnya sudah dalam bahasa Indonesia. Nanti ini karena waktu juga, ini juga kalau saya klik nanti larinya ke ke layar. Tadi saya coba nggak bisa
masuk ini. Nanti saya share di grup ya, di WA grup ya, contohnya termasuk materi ini juga saya share di grup WA. Begitu, sampai di sini dahulu penyampaian saya terkait dengan format resume dan juga contoh-contohnya. Pun contohnya tidak saya tampilkan, tapi saya kasih bentuk Word-nya nanti ya, bentuk Word-nya di grup WA. Moga-moga dengan Anda tahu cara membuat resume yang baru, atau mungkin ya ada juga yang belum pernah ya. Kalau baru itu berarti belum pernah tahu. Tapi kalau sebagian dengan adanya penjelasan format-format resume ini, kalau sudah pernah buat, berarti sekarang tentu lebih baik pemahamannya. Dan ketika nanti membuat, ya moga-moga lebih baik dari resume-resume sebelumnya. Begitu ya teman-teman. Bahkan nanti mungkin ya untuk berlatih atau mungkin di akhir-akhir nanti ya, karena sebentar lagi kita percepat untuk bimbingan karirnya ya, biar cepat selesai ya. Bendang gage bisa ikut wisuda ya. Dan tidak, pertemuannya tidak banyak, tidak seperti pertemuan reguler. Begitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya ya. Saya rasa nanti kalau ada beberapa pertanyaan bisa disampaikan di WA grup ya. Karena ini karena jaringan juga, saya paksa untuk merekod ya, merekamnya. Ya, begitu sampai di sini. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, tetap menjaga protokol kesehatan, dan kita juga berdoa bersama untuk supaya corona segera berlalu ya. Teman-teman bisa belajar offline kembali. Begitu, terima kasih, selamat malam. Kita bertemu kembali minggu depan ya. Mohon maaf jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.